Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pembahasan tugas tentang usaha dan pesawat sederhana yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan. Baik, kita akan membahas mengenai usaha, daya, dan juga mengenai tuas pengungkit. Jadi silakan kamu cek kembali buku tugasnya. Baik, kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu di soal 1. Andra mendorong meja dengan gaya 150 Newton dalam waktu 9 sekon, sehingga meja bergerak sejauh 6 meter. Tentukan A. Besar usaha Andra mendorong meja. B. Daya yang dilakukan Andra dalam mendorong meja. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan mereview ulang. Di sini ada rumus mengenai usaha dan juga daya. Di mana untuk usaha itu dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. W-nya itu adalah usaha, satuannya joule. Lalu F itu adalah gaya, ya gayanya di sini kita bisa pakai gaya Newton yang kemarin ya. Ini adalah gaya, di mana satuannya adalah Newton. Lalu S-nya itu adalah perpindahan, di mana perpindahannya adalah dalam meter. Baik, ini rumus pertama. Lalu ada rumus yang disebut dengan daya. Ya, di mana daya itu dirumuskan dengan P sama dengan W bagi T. Nah, P sama dengan W bagi T. Di mana P-nya adalah daya, satuannya adalah watt. Boleh pakai watt. Lalu W-nya di sini adalah usaha. Jadi ada hubungannya sama rumus yang pertama yang atas. Usaha adalah joule. Lalu T-nya adalah waktu. Ya, waktu kita biasa pakai sekon atau S boleh. Nah, kita masuk ke soal. Pertama di sini diketahui gayanya 150 Newton. Diketahui F. F-nya adalah 150 Newton. Lalu waktunya adalah 9 sekon. Ada T, yaitu 9 sekon. Lalu meja bergerak sejauh 6 meter, berarti perpindahan. Perpindahan adalah S. S-nya adalah 6 meter. Yang ditanyakan, untuk yang A, itu adalah usaha, ya, W. Lalu untuk yang B, itu adalah daya. Yang ditanya adalah P-nya. Kita jawab ini sangat mudah sekali ya. Untuk yang A, W sama dengan F kali S, di mana F-nya adalah 150. Kita kalikan dengan S-nya adalah 6 meter. Nah, 150 kita kali 6 hasilnya adalah 900 joule. Boleh kita singkat dengan huruf J besar. Lalu yang B, daya. P sama dengan W bagi T. W-nya kita pakai yang 900. Ya, kita pakai 900 joule. Lalu dibagi dengan T-nya. T-nya di sini adalah 9 sekon. Maka hasilnya adalah 100 watt. Oke, bisa ya sampai sini dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada gambar 3 buah gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini seperti bab sebelumnya ya, mengenai hukum Newton. Jadi masih ada hubungannya. Nah, jika benda berpindah sejauh 3 meter, tentukan besar usaha yang dilakukan. Nah, rumusnya juga masih sama. W sama dengan F dikali dengan S. Nah, F-nya kita cari dulu. Di sini ada F1, ada F2, ada F3.
F3. Nah, F1 cuma sendiri nih, angkanya 10 ke arah kanan. Lalu F2 dan F3 mereka satu arah ke arah kiri, ke arah kanan ya, kanan kamu. Nah, kita boleh carinya F2 tambah F3 baru dikurangi dengan 10 atau F1. Kok 10 ya? F1. Nah, baru kita kalikan dengan si S. Nah, S-nya adalah 3 meter nih. Oke. Nah, kita hitung F2-nya 20 tambah F3-nya 35 dikurang F1-nya adalah 10, baru kita kalikan dengan 6. Nah, 20 tambah 35 adalah 55. 55 kurang 10 adalah 45. 45 kita kalikan dengan 6. Maka hasilnya adalah berapa? 270 Joule. Oke, atau J boleh. Nah, sampai sini bisa kamu pahami ya, sangat mudah sekali. Sudah paham ya? Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, kemarin ini banyak sekali yang terkendala di soal nomor 3. Memang soal nomor 3 ini merupakan soal yang variasi, jadi kamu mungkin agak sulit mencarinya, karena ini perlu penganalisis atau penalaran ya. Oke, soal nomor 3. Terdapat 2 gaya yang memberikan gaya pada benda, di mana mereka arahnya berbeda. Untuk FA-nya sudah diketahui 70 Newton ke arah kanan, lalu FB-nya ke arah kiri, dan ini masih tidak diketahui. Keterangannya, 2 orang anak saling mendorong meja dengan arah berlawanan, seperti pada gambar. Jika besar gaya dorong anak A 70 Newton dan benda berpindah sejauh 2 meter, serta usaha yang mereka lakukan sebesar 100 Joule, berapakah besar gaya dorong yang dilakukan oleh B? Nah, supaya mudah kita tulis dulu aja diketahuinya. Pertama diketahui di sini ada FA. FA-nya adalah 70 Newton. Lalu ada benda bergerak sejauh atau berpindah sejauh 2 meter. Berarti S-nya adalah 2 meter. Dan usahanya di sini adalah 100 Joule. Usaha itu tadi apa? W. W-nya adalah 100 Joule. Nah, yang ditanyakan itu adalah FB. FB-nya tuh berapa? Nah, di sini kamu bisa pakai berbagai cara ya. Bisa pakai kamu cari F totalnya terlebih dahulu, baru nanti dikurangi atau diselisihkan dengan FA, atau langsung bisa cari FB-nya. Nah, Ibu pakai cara yang pertama terlebih dahulu, kita cari FB-nya langsung ya. Dimana rumus W itu kan sama dengan F kali S. Nah, kita tulis dulu W. F-nya di sini ada 2, ada FA dikurang dengan FB. Karena mereka berlawanan arah, baru kita kalikan dengan S. Nah, nilai W-nya kita masukkan 100 sama dengan FA-nya adalah berapa? 70. Nah, dikurang dengan FB. Baru kita kali dengan 6. Ya, kok 6? 2. Ya. Nah, supaya mudah, 2 ini kita jadikan pembagi si 100. Berarti 100 bagi 2 sama dengan 70 kurang FB. 100 bagi 2 adalah 50. Berarti 70 kurang FB. Kalau kita ingin mencari FB-nya, maka FB-nya adalah 70 kita kurang dengan 50. Nah, nilai FB-nya adalah 20 Newton. Atau kamu boleh pakai cara yang kedua, ini Ibu tuliskan. Nah, kita cari F totalnya. Kalau misal rumus W sama dengan F kali S, berarti untuk cari F, kalau segitiganya berarti W-nya paling atas ya. Di sini ada W, ini ada F,
dan ini ada S. Nah, berarti kalau cari F sama dengan W bagi S. Nah, ini cara yang kedua. F totalnya ya, ini F total sama dengan W bagi S. Nah, W-nya berapa? W-nya adalah 100 Joule. S-nya berapa? 2 meter. Oke, nah kita langsung hasilnya adalah 50 Newton. Nah, ini F total 50 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya F totalnya 50 Newton, maka si FA-nya harus diapain? Harus dikurang. Ya, untuk cari FB-nya berarti FA dikurang sama si 50. Maka FA-nya 70 kurang 50, hasilnya adalah 20. Ini untuk FB-nya. Nah, gitu ya. Jadi sama saja, tinggal mana kamu yang paling nyaman menggunakan caranya. Tapi prinsipnya tetap sama konsepnya, oke? Kita lanjutkan ke soal tugas kedua mengenai usaha dan pesawat sederhana. Nah, ini adalah tuas pengungkit. Ya, sebelum kita masuk, Ibu ingin menuliskan rumusnya di sini. Rumusnya boleh kebalik-kebalik ya, tapi yang penting mereka satu baris gitu. Nah, boleh F kali LF sama dengan W kali LW. F-nya adalah gaya kuasa atau kuasa. Satuannya masih Newton. Lalu LF-nya di sini adalah lengan kuasa. Lengan kuasa di sini satuannya bisa sentimeter atau bisa juga dalam meter, ya. Begitu juga dengan W. W di sini adalah beban. Nah, jadi kita banyak pakai W nih. Beban itu Newton. Ya. LW. LW-nya adalah berarti lengan beban. Nah, boleh dalam sentimeter, boleh juga dalam meter. Yang penting nanti mereka itu sama-sama sentimeter atau sama-sama ke meter. Nah, untuk soal nomor 1, perhatikan gambar pengungkit berikut ini. Ya, di sini ada gaya kuasa F. Kita belum tahu besarnya berapa. Lalu ada LF. Ya, kita terus diketahui. LF-nya ada 100 cm. Ya. Lalu ada beban, ini adalah W-nya. W-nya adalah 200 Newton. Selanjutnya ada LW. Ya, lengan beban. LW-nya adalah 80 Newton. Nah, agar tuas menjadi seimbang, hitunglah besar gaya kuasa, berarti F yang ditanyakan. Ditanyakan adalah F-nya. Nah, kita rumusnya tetap pakai rumus yang seperti di atas ini ya. Kita jawab F kali LF sama dengan W kali LW. Nah, kadang ada yang tanya, Bu, boleh nggak rumusnya dibalik? Jadi W kali LW sama dengan F kali LF. Boleh, karena mereka masih sejajar tuh, masih dalam satu baris. Jadi mereka boleh kita tukar. Yang penting F pasangannya sama LF, W pasangannya sama LW. Oke, kita cari. Kita masukkan dulu boleh angkanya. Berarti F kali LF-nya adalah 100 sama dengan W-nya 200 kali LW-nya adalah 80. Nah, kalau kita cari F, 100 ini dia jadi pembagi sebelahnya. Ya, berarti 200 kali 80 dibagi dengan 100. Ya, pindah ke bawah dia. Nah, kamu boleh menghitung dulu. Boleh nggak, Bu? 200 kali 80 dulu, baru dibagi 100. Boleh, silakan. Atau boleh nggak, Bu, kalau kita coret dulu 200 sama 100? Boleh, silakan. Ya. Oke, Ibu pilihnya coret aja. 200 bagi 100, sisanya adalah 2. Berarti 2 dikali 80. F-nya
Ya, berarti nilai F-nya adalah 2 kali 80, 160 Newton. Nah, jadi supaya tuasnya menjadi seimbang, besar gaya kuasa yang harus diberikan kepada lengan sebelah F ini itu harus sebesar 160 Newton. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor kedua, ya, soal nomor terakhir. Perhatikan gambar pengungkit berikut ini. Nah, masih dengan cara yang sama ya. Di sini F-nya diketahui 150, LF-nya 120, W-nya yang ditanya, dan LW-nya 180. Kalau kamu udah paham, bisa langsung tulis. Bu, boleh nggak W-nya depan? Boleh, kita coba W-nya kita taruh depan ya. Berarti W kali LW sama dengan F kali LF. Nah, ingat tadi mereka boleh kita pindahkan tempatnya. Yang penting masih satu baris. W-nya yang ditanya dikali LW-nya 180 sama dengan F-nya 150 kali LF-nya 120. Baik, 180 di sini dia menjadi pembagi ya, jangan lupa. Berarti 150 kali 120 kita bagi dengan 180. Nah, ada pertanyaan. Boleh nggak Bu kita kali dulu atasnya? Boleh, silakan. Atau boleh nggak Bu kita coret atau kita bagi dengan angka yang sama? Boleh, silakan. Oke, coba ya. Kalau kita bagi dengan angka yang sama, kira-kira mau dibagi sama yang mana nih? Boleh sama 150 ya, kita bagi dengan 30. Oke, 150 bagi 3 hasilnya adalah 5. 180 bagi 30 hasilnya adalah 6. Oke, nah lanjut. Bu, 120 boleh dong dibagi 6. Boleh juga. Ya, Ibu ganti di sini warnanya supaya lebih mudah. Oke, boleh ya Bu, 120 kita bagi sama 6. Boleh, hasilnya adalah 20. Loh, berarti sisanya di sini ada 5 dan juga 20. Hasilnya adalah W sama dengan 5 kali 20. Hasilnya adalah 100 Newton. Ingat, W di sini adalah beban, ya, bukan usaha. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Atau kalau misalnya kamu mau kaliin dulu, nah ini hasilnya udah dapat. Nah ini Ibu coba pakai langsung perkalian. Nah 150 kita kali dengan 120. W-nya 150 kali 120 baru dibagi dengan 180. Boleh. 150 kali 120 itu hasilnya adalah 18.000. 18.000 dibagi dengan 180. Coret aja nolnya satu per satu. Nah, 18 habis, sisa 1, berarti nolnya ada 2. Hasilnya adalah 100 Newton. Jadi sama aja ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan mengenai tugas yang sudah pernah Ibu berikan. Kamu pelajari dengan baik tugas-tugasnya karena ini akan keluar di dalam ujian tengah semester. Baik, Ibu rasa cukup pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.